Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang budiman, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal solih, meningkatkan mutu amal ibadah. Mari kita bersama-sama senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan hati kita hati yang senantiasa istiqomah beriman kepadanya. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dalam membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang ada di muka bumi ini, seluruhnya yang ada di sekitar ini, yang bisa kita lihat dan kita nikmati ini, semuanya diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai hamba Allah, memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Penciptaan ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi ini, semuanya untuk manusia. Penciptaan segala sesuatu itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam arti menuruti nafsu manusia, tetapi Allah mempunyai tujuan yang utama, yaitu penciptaan ini digunakan untuk manusia sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Sebab tujuan kita berada di dunia ini, di panggung dunia ini, tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak berlebihan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan, menginformasikan kepada kita semua, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku, untuk menyembahku. Dari dua ayat ini ada istilah irtibat fil makna, ada keterkaitan maksud, bahwa dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu kita semestinya senantiasa menggunakan apa yang ada di diri kita, apa yang melekat pada diri kita ini seharusnya kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan petunjuk hidup. Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada kalimat yang percuma. Semua kata kalimat yang terkandung dalam Al-Quran itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita ambil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang firman itu kemudian digabung menjadi satu yang kita sebut dengan istilah surat. Allah menciptakan sebuah binatang kecil. Ada dua ikatan, bahwa di dalam Al-Quran itu firman Allah yang agung itu diberi nama oleh Allah dengan nama binatang-binatang kecil. Dan itu bukan merupakan hal yang percuma, punya maksud. Sekali lagi bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata percuma. Jika Allah kemudian menjadikan firman-Nya itu digabung di dalam satu surat yang diberi nama binatang-binatang kecil, maka kita diajak oleh Allah untuk berpikir, untuk menghidupkan imajinasi kita, untuk apa kemudian Allah menciptakan binatang kecil dan membuat nama binatang kecil itu sebagai nama surat firman Allah yang agung. Surat yang kami maksud itu, para hadirin, para pemirsa yang budiman, tidak lain adalah ada surat namanya An-Nahl atau lebah. Walaupun nantinya di dalam Al-Quran juga ada surat An-Naml, artinya semut. Dalam Al-Quran juga ada nama surat yang lain, yaitu Al-Ankabut, binatang-binatang kecil. Lah, oleh karena itu mari kita ambil satu nama binatang kecil itu untuk kita jelaskan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sekarang di dalam Al-Quran ada surat An-Nahl, artinya lebah. Lebah itu punya karakter yang hebat.
karakter yang bisa kita contoh sebagai suri tauladan, kita ambil pelajaran. Lebah itu binatang yang senantiasa memakan sesuatu yang baik-baik. Jika kemudian ada lebah itu hinggap di sebuah bunga, tidak ada bunga itu kemudian rusak disebabkan diijak-ijak oleh lebah. Apa artinya? Bahwa lebah itu senantiasa memakan yang baik-baik. Ya, dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan yang baik-baik pula, halalan thayyibah. Seperti hanya lebah memakan yang baik-baik saja. Tidak ada bunga yang kemudian rusak disebabkan diijak-ijak oleh lebah. Artinya bahwa setiap mukmin, setiap muslim yang hidup dimanapun ia berada, seorang muslim itu tidak akan pernah membuat kerusakan di alam sekitarnya. Seorang muslim bukanlah seorang perusak. Seorang muslim tidak akan pernah menjadikan dirinya sebagai teroris. Tidak akan menjadi orang perusak, baik perusak alam ataupun perusak tatanan. Seorang muslim dan mukmin yang baik tidak akan pernah merusak tatanan hukum yang berlaku di suatu tempat. Ini hikmah dari mengapa kemudian Quran surat yang suci itu diberi nama An-Nahl, artinya lebah. Berikutnya, lebah itu, Bapak Presiden Budiman, kita sudah sama-sama tahu bahwa lebah itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan, berhasil karya, yang hasil karya itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Bahkan sekarang ini banyak penyakit-penyakit, kemudian cara penyembuhannya, jadi cara untuk menyembuhkan, jadi semuanya penyembuh itu Allah, tetapi manusia berupaya. Ternyata madu sebagai hasil karya lebah itu bisa digunakan sebagai obat. Bahkan banyak sekali perilaku-perilaku lebah itu yang menjadi contoh, semestinya menjadi contoh. Lebah itu tidak akan pernah menyengat. Kami ulangi lagi, bahwa lebah itu tidak akan pernah menyengat, kecuali kalau lebah itu diganggu. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim yang baik bukan pemarah. Seorang muslim yang baik itu bukan orang yang suka marah, sehingga marahnya itu akan merusak alam fikir, tidak bisa menggunakan akal sehatnya sebab ia marah. Seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu hukum jika pada saat itu dia sedang marah. Jadi sebetulnya hakikatnya lebah itu hewan yang sabar, tidak mudah marah. Tetapi jika lebah itu kemudian diganggu, maka lebah itu akan menyengat. Kemanapun kita akan lari, maka lebah itu akan mengejar kita dan menyengat kita. Ini artinya apa? Bahwa jangan main-main dengan orang yang beriman, jangan bermain-main dengan orang Islam yang baik. Jika orang baik, orang Islam yang baik, yang beriman dengan benar, terusik keimanannya, dilecehkan agamanya, dihinakan Al-Qur'annya, tidak dihargai lagi hukum-hukumnya, maka orang Islam yang beriman itu akan menjadi marah. Kemarahannya itu hanya untuk mengingatkan supaya orang Islam itu, supaya orang yang berbuat yang tidak baik itu akan dia sengat, artinya membuat pelajaran, jangan sampai nanti mengganggu untuk kedua kalinya. Para pemirsa yang budiman, hal yang paling urgen adalah jika lebah itu menyengat, maka sengatan itu untuk sekarang teknologi akupuntur modern, banyak penyakit-penyakit yang bisa sembuh lewat sengatan-sengatan lebah. Oleh karena itu, seorang yang beriman yang baik, orang Islam yang benar, maka marahnya itu adalah marah untuk mendidik. Seperti hanya lebah menyengat untuk menyembuhkan penyakit. Ya, proses penyembuhan penyakit, banyak penyakit-penyakit yang bisa sembuh lewat sengatan-sengatan lebah. Jadi kalau begitu, lebah itu adalah hewan yang bisa digunakan untuk sebaik-baiknya bagi manusia. Manusia yang baik tidak akan pernah marah. Toh jika kalau marah, maka kemarahan itu demi untuk kebaikan bersama. Nah, mudah-mudahan semua yang tercipta di alam ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.